Eksperimen multikulturalisme telah gagal. Setiap negara di mana multikulturalisme diperkenalkan secara artifisial sedang mengalami kehancuran. Tapi saya tahu kita kebanyakan membicarakan Britania Raya, karena menurut pendapat saya, Britania Raya adalah negara garis depan. Dan karena dari negara-negara Anglosfer, mungkin Britania Raya yang paling menderita akibat hal ini. Itulah sebabnya kita membicarakannya. Tapi negara-negara Eropa lainnya juga tidak berjalan dengan baik. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, Austria, dan Belanda, mereka juga tidak jauh lebih baik. Jadi lihatlah ini, lihat apa yang terjadi di Jerman. Dan kemanapun Anda melihat, sepertinya para arsitek menggunakan buku pedoman yang sama. Kita sudah melihat ini di Australia. Kita sudah melihat ini di Britania Raya, di mana sekolah-sekolah melakukan ini kepada anak-anak non-Muslim, sementara anak-anak Muslim tidak membalasnya. Di banyak sekolah di Jerman, siswa-siswa yang berasal dari latar belakang Kristen dikirim untuk melakukan kunjungan wajib ke pusat-pusat Islam dan masjid. Selama tur ini, anak-anak duduk di dalam masjid dan belajar ajaran Islam dari para instruktur Muslim. Sementara identitas budaya Kristen tradisional Jerman semakin melemah seiring dengan bertambahnya populasi Muslim di Jerman, Islam telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di beberapa negara bagian. Pemerintah dan beberapa organisasi menggambarkan hal ini sebagai harmoni multikultural. Namun kenyataannya, identitas budaya Kristen Jerman sedang diserang. Orang tua yang menentangnya menghadapi denda atau tindakan hukum. Ini adalah terjemahan alami langsung ke dalam bahasa Inggris Amerika sambil mempertahankan nada dan makna aslinya. Dan mereka melakukan itu di Australia, mereka melakukan itu di Amerika, mereka melakukan itu di Britania Raya. Jadi Jerman bukan pengecualian, itulah sebabnya. Lihatlah ini. Saya suka YouTuber ini, Kurt Katz. Dia luar biasa. Mereka mencoba menggeledah mereka. Mereka tidak menemukan apa-apa pada mereka. Saya bisa merekam apa yang saya mau, bro. Saya di Jerman. Saya akan melakukan apa yang saya mau di negara saya. Kamu tidak bisa menyuruh saya merekam. Kamu tidak bisa melarang saya merekam di negara saya. Saya ingin mengikuti kamu. Jadi, di antara anak-anak yang bermain dan keluarga-keluarga dimanapun kamu melihat, insinyur dan dokter menjual narkoba, memberitahu orang Jerman bahwa dia tidak boleh merekam di negaranya. Kemanapun mata memandang, kamu bisa melihat mereka di kejauhan. Ada yang duduk di sana, ada juga di sini mendengarkan bongo-bongo mereka. 3 orang, 1 naik sepeda. Jadi, safari perkotaan pun dimulai. Apakah kamu merasa lebih kaya pengalaman? Loving life. Laki-laki baratlah yang gagal menjaga negaranya dan membiarkan negara mereka dimasuki oleh para migran dari dunia ketiga. Dan laki-laki barat jugalah yang harus bangkit, mengubah budaya dan membuat orang-orang ini takut kepada mereka. Ya, takut. Lihat video ini, pria berkepala jamur, kepala brokoli ini, pikir dia bisa bertingkah garang di Inggris. Pencari suaka yang satu ini tahu bahwa keadaan sedang berubah. Dia tahu suasana hati negara ini sedang berubah. Lihat ini adalah klip yang sangat menarik. Dan itu memberi kita wawasan tentang apa yang akan terjadi. Dan saya rasa kita perlu melakukan lebih banyak hal seperti ini. Jadi orang ini mulai pasang kuda-kuda. Dia mencoba menghampiri orang yang merekam dengan agresif, yang sepertinya adalah orang Inggris dari suaranya. Lihat apa yang terjadi. Lihat dia, lihat dia. Lihat kemarahan di matanya. Lihat orang ini. Siapa kamu, bro? Kamu beruntung karena Barat dipimpin oleh orang-orang gila sayap kiri. Jika ini terjadi 30 tahun yang lalu, kamu tahu apa yang akan terjadi padanya. Tapi keadaan mulai berubah. Politik sayap kiri sedang memperkenalkan kembali kekerasan ke dalam masyarakat kita karena orang-orang harus memperjuangkan hak mereka. Orang-orang harus bangkit untuk membela wilayah mereka, membela masyarakat mereka. Tidak ada cara lain. Jangan dekati aku. Teman, jangan dekati. Aku. Dia bilang, Enggak. Jangan hadapin dia, bro. jangan bohongi dunia.
Jangan bohongi dunia. Dia jelas-jelas berbicara dalam bahasa Arab. Aku nggak ngerti apa yang dia katakan. Tapi dia jelas-jelas mencoba memberitahu temannya, "Hei, jangan ikut campur bro, kita bakal dideportasi." Jangan mulai dengan itu. Bro, anggap saja sebagai pakar. Aku cuma punya uangnya. Jangan mulai dengan itu, bro. Anggap saja sebagai... Begitulah seharusnya semua orang bersikap. Maaf, itulah yang seharusnya mereka lakukan. Tundukkan kepala, minta maaf, dan bersyukur. Bersyukurlah karena kamu masih punya atap di atas kepala dengan biaya dari para pembayar pajak. Keluar. Ini harus terjadi di mana-mana. Mari kita kembali ke Jerman. Orang ini berkata, saya sudah 3 tahun di Jerman dan saya membenci semua orang. Jerman adalah negara para kafir. Baca subtitlenya. Sudah berapa lama kamu di Jerman? 3 tahun? Apakah kamu merasa nyaman di Jerman? Tidak, kamu tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Negara kafir, bagaimana bisa nyaman? Negara kafir kan? Tidak. Jadi dia dapat uang. Dia dapat uang saku. Dia diizinkan tinggal di Jerman. Dia datang ke sini secara ilegal. Dan ketika ditanya, apakah kamu baik-baik saja? Dia bilang, saya tidak baik-baik saja. Karena Jerman adalah negara kafir. Apa yang itu katakan padamu? Itu menunjukkan tidak peduli apa yang kamu lakukan, tidak peduli seberapa jauh kamu membohongi rakyatmu sendiri demi menampung orang-orang ini, mereka tidak akan pernah bilang terima kasih. Bagaimana kabarmu di negara manapun? Menurutku teman-teman, mereka menyambut kami, tapi negara-negara muslim tidak menyambut kami. Iya, orang-orang kafir bahkan tidak menyambut kami. Bahkan tidak menyambut kami. Meskipun kita menyambut orang Jerman, mereka tetap saja kafir. Kamu yakin tentang itu? Ya, Tepat sekali. aku yakin tentang itu. Insya Allah, jangan bilang begitu. Halo, Mungkin muslim ini paham soal itu bro, pola pikir apa ini? Karena para Islamis ini, Islamis yang tidak tahu berterima kasih, yang mungkin ada di tengah-tengah, yang mungkin tidak terlalu bermusuhan, mereka juga akan kena imbasnya. Dan maaf, itu akan terjadi. Setiap orang yang menempatkan budaya leluhur atau agama atau identitas orang tua di atas identitas baru hasil asimilasi akan menderita. Kamu harus kembali. Saya tidak tahu harus bilang apa. Inilah yang saya maksud. Mari kita mulai dari sini. Maksud saya tidak tahu harus bilang apa kepada kamu. Saya tidak tahu harus, halo, tapi kamu kafir, jadi ini memang tugasmu. Kafir. 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 Oke. Biar saya tanya sesuatu. Mana yang lebih baik? Muslim yang menyambutmu atau kafir yang menyambutmu? Mana yang lebih baik? Yang menyambutmu atau kafir yang menyambutmu? Bagaimana kamu bisa berdiskusi dengan orang-orang ini? Jutaan dari mereka telah datang ke Eropa. Jutaan. Populasi muslim di Eropa pada tahun 2000 hanya 0,5 juta. Sekarang jumlahnya 20 juta. 20 juta ini memang disengaja. Seseorang melakukan ini. Seseorang melakukan ini. Ya, kehendak Tuhan, ya, atas kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Lihatlah klip video lain dari Jerman. Orang Timur Tengah ini berkata, ini adalah tanah orang kafir dan mereka wajib menerima dan menyambut kami. Lihatlah rasa berhak mereka dan sambutlah kami, umat muslim, karena kami lebih unggul. Saya rasa mereka perlu diingatkan. Kamu tahu, inilah alasan mengapa saya sering berbicara seperti ini, bahwa ada hierarki budaya. Dan saya menempatkan budaya barat di posisi teratas bersama dengan beberapa budaya lainnya. Saya sangat menghormati budaya Jepang dan bahkan budaya Tiongkok, meskipun saya bukan penggemar Partai Komunis Tiongkok. Tapi saya menghormati mereka karena lihatlah apa yang telah mereka ciptakan. Definisi saya tentang budaya yang unggul adalah apa yang dihasilkannya. Hasil dari suatu budaya menentukan budaya mana yang lebih unggul. Itulah mengapa budaya Barat, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok berada di puncak. Lalu ada budaya-budaya lainnya. India sedang mengejar dengan sangat cepat. Budaya India, saya menghormati mereka. Tapi sayangnya, mereka selalu kekurangan keunggulan militer. Itulah sebabnya mereka terus-menerus diserang. Saya tahu banyak orang India yang kesal, tapi kamu harus menerimanya. Jika kamu tahu cara membangun peradaban besar, kuil-kuil megah, arsitektur hebat, matematika, kontribusi besar, tapi kamu gagal menciptakan pasukan yang hebat, maka maaf, kamu memang kurang sesuatu. Itulah sebabnya India modern berbeda. Tentara India modern semakin kuat dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Mereka pergi keluar angkasa. Ini bagus. Jadi India berada tepat di belakang budaya-budaya teratas. Dan kemudian jelas ada budaya-budaya barbar. Dengarkan ini. Tapi siapa yang memberitahumu bahwa negara ini adalah negara kafir? Ini adalah negara kafir, sebagian besar dari mereka adalah Muslim, kecuali orang Arab dan yang lainnya.
Jadi bagaimana mereka bisa disebut kafir ketika mereka menyambut kita dan menerima kita? Maaf, tidak ada subtitle. Tapi inilah yang dia katakan. Dia bilang, ini adalah negeri orang kafir dan mereka wajib menerima serta menyambut kita karena Muslim itu lebih unggul. Dan sesuatu terjadi di barat. Lihat ini, petugas polisi Jerman ini masuk Islam. Kamu tahu, Islam menghukum mati orang yang murtad. Jika kamu keluar dari Islam dan pindah ke agama lain, selesai sudah, tanpa banyak tanya. Kamu akan dibunuh. 13 negara Muslim memiliki hukuman mati bagi orang yang murtad. Tapi di barat kita tidak melakukan itu. Oke, itu adil. Kita memang tidak seharusnya melakukan itu. Saya tidak berpikir kita harus menjadi benar-benar biadab hanya untuk menyingkirkan budaya-budaya yang lebih rendah. Tapi kita memang harus melihat kemunafikan budaya-budaya lain. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah selain Tuhan. Betapa bodohnya. Maaf, kamu mengerti. Dia baru saja mengucapkan syahadat, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah nabi terakhirnya. Lihat ini, Don Kidd men-tweet itu. Dia bilang, ini hanya beberapa hari yang lalu. Tidak, sebenarnya ini dari Oktober tahun lalu, tapi tidak terlalu lama, tidak relevan. Ketika ribuan imigran Muslim datang ke festival Natal di Jerman untuk memprotes tradisi tersebut, siapa yang mengizinkan mereka melakukan itu? Bisakah kamu membayangkan pergi ke negara Muslim dan mengacaukan perayaan Idul Fitri mereka atau perayaan lain yang mereka rayakan? Bisakah kamu membayangkan melakukan itu? Kamu pasti akan masuk penjara. Mungkin memang sudah seharusnya begitu. Mereka meneriakkan slogan-slogan Islamis di dekat perayaan Natal. Jika aku yang berkuasa, atau jika aku berada dekat dengan kekuasaan, itulah sebabnya mungkin aku tidak boleh pernah dekat dengan kekuasaan. Aku akan mengerahkan militer dengan anjing, tongkat, peluru karet, dan meriam air. Lalu menangkap mereka dan memasukkan mereka ke dalam perahu. Dan aku tidak peduli mereka akan pergi kemana. Aku akan meninggalkan mereka di pulau lain, pulau tak berpenghuni, jika negara asal mereka menolak menerima mereka kembali. Itulah yang akan kulakukan. Dan kau lihat semua keberanian palsu ini, mereka akan langsung menghilang dalam sekejap. Tapi ada kabar baik. Orang-orang Jerman sedang melawan. Itulah alasan mengapa AfD semakin mendapat dukungan. Dan aku mengikuti DWTV dan banyak orang-orang ini. Jadi partai politik arus utama mereka sangat takut pada AfD yang dipimpin oleh Alex Weidel, seorang wanita lesbian, dan pasangannya bukan orang Jerman asli. Tapi mereka tetap saja mengatakan kamu sayap kanan ekstrim. Ini adalah gerakan budaya. Ini bukan gerakan rasial. Seperti yang dikatakan Pauline Hanson, Australia harus menjadi negara monokultural. Kita adalah negara multiras, multietnis, tapi negara monokultural. Tidak ada tempat untuk rasisme yang membantah tuduhan bahwa pola pikir seperti ini akan membawa kita ke kengerian abad ke-20, yaitu kamp konsentrasi. Tolonglah jangan berlebihan. Ini masalahmu. Kalau kamu merasa tersinggung, itu masalahmu. Kami tidak menggunakan kata-kata kasar. Kami menghina. Tapi kita seharusnya bahkan bisa menghina, mengejek mereka. Kita harus bisa melakukannya. Baiklah, silakan lakukan apapun yang kamu mau dan lakukan sesuatu. Beri kami alasan untuk menangkapmu dan mendeportasimu. Mereka tidak akan pernah melakukannya. Kita tidak akan pernah bisa pergi ke negara Muslim, bahkan negara Muslim yang tampaknya moderat seperti UEA atau Turki, dan berperilaku seperti ini. Mengapa Barat membiarkan mereka berperilaku seperti ini? Kenapa? Ya, saya rasa waktu mereka sudah hampir habis. Ini tidak akan berlangsung lama lagi. Tidak akan bertahan lebih lama lagi. Bukankah kita mengkritik Islam? Dan kamu, ketika kamu datang ke Jerman, kamu harus menanggungnya. Dan kamu harus menerimanya, suka atau tidak. Tinggalkan negara ini jika kamu tidak mau. Kami diizinkan untuk mengkritik agama. Sederhana saja, jika kamu tidak suka, tinggalkan Jerman. Tidak ada yang membutuhkanmu di sini. Pergi sana. Sikap sok berani seperti ini hanya terjadi karena Barat membiarkannya. Itu sebabnya, lihat video ini. Ya, kami punya subtitle. 2 kelompok penghinaan setiap hari. Kami sudah mengalami kondisi yang sangat buruk seperti ini. 2 kasus pemerkosaan berkelompok setiap hari.
karena kami membiarkan semua pencari suaka muslim masuk. Ya, mereka hanya mengenal perempuan seperti itu. Dan kemudian mereka datang ke sini dan melihat wanita Jerman yang cantik. Lalu mereka tidak bisa menahan diri dan memperkosa mereka secara massal dan berkelompok ya. Statistik BKA, bagaimana pendapatmu? 2 pemerkosaan berkelompok setiap hari. Ya, kamu sampai tidak bisa berkata-kata. Sebagai orang berhaluan kiri, kamu tidak suka itu kan? Tidak, tidak. Masalahnya adalah itu memang rasis, bukan begitu? Itu rasis. Lihat ini. Kenapa mereka selalu terlihat sama? Itu rasis. Itu dianggap rasis jika menunjukkan bahwa perempuan Jerman diperkosa beramai-ramai dalam skala besar. Itu dianggap rasis untuk menunjukkan hal itu. Fakta sederhana, dingin, dan objektif. Itu dianggap rasis untuk menunjukkan hal itu. Saya tidak tahu kenapa orang-orang ini mulai kehabisan tenaga seperti yang saya katakan. Kemanapun Anda memandang, partai politik sayap kanan semakin mendapatkan momentum. Rasis itu memang perlu. Kita harus mendeportasi orang-orang karena kita punya terlalu banyak imigran ilegal. This is notwendig. Berapa banyak imigran ilegal yang kita miliki? Ratusan ribu menurut statistik resmi. Ya, tidak ada omong kosong. Itu statistik resmi. Ya. Kalian sudah terlihat seperti komunis. Komunis. Kalian butuh. Kita punya ratusan ribu imigran ilegal yang tidak seharusnya ada di negara ini. Dan menurut saya, kita punya jutaan orang di negara ini yang tidak seharusnya ada di sini. Ya, itu tidak ada hubungannya dengan rasisme. Suleiman Atai memang diwajibkan meninggalkan negara itu. Ruben Lauer harus membayar dengan nyawanya. Karena orang Afghanistan ini tidak dideportasi. Kita punya ratusan ribu orang di negara ini yang seharusnya dideportasi. Dan bagi siapapun yang meragukan apa yang dia katakan, izinkan saya menunjukkan statistik resmi Jerman kepada Anda. Sama seperti kita punya masalah geng eksploitasi seksual di Inggris, di Jerman, karena ada lebih banyak orang Afghanistan daripada orang Afrika Utara, mereka punya masalah yang berbeda, yaitu pemerkosaan berkelompok. Lihatlah ini. Ini adalah statistik resmi pemerintah Jerman, Bundes apapun, BKT seperti yang dia katakan. Di Jerman, orang asing menyumbang 67% dari mereka yang terlibat dalam pemerkosaan berkelompok, padahal mereka hanya 12% dari total populasi. Lihatlah ini. Orang Jerman membentuk 88% dari populasi Jerman, namun mereka hanya menyumbang 33% dari kasus pemerkosaan berkelompok. Ini adalah masalah budaya yang diimpor. Orang asing membentuk 12% dari populasi Jerman. Mereka menyumbang 67% dari kasus pemerkosaan berkelompok. Dan ketika Anda menelusuri lebih jauh, Anda mendapatkan ini. Orang Afghanistan dan Afrika membentuk 34% dari mereka yang terlibat dalam kasus pemerkosaan berkelompok, dibandingkan dengan hanya 1% dari populasi. 12% menjelaskan apa yang kita lihat, 66% atau berapapun itu. Dan jika Anda memuraikan lebih lanjut dari para pendatang asing itu, orang Afghanistan dan Afrika membentuk 34%. Ini yang dia katakan, bahwa orang-orang ini terbiasa melihat perempuan mengenakan burka. Dan ketika mereka datang ke masyarakat barat yang bebas, mereka melihat perempuan barat, mereka kehilangan kendali. Inilah yang mereka lakukan. Lihat ini. Pendu Pakistan. Kita punya sebutan untuk orang-orang seperti ini. Pendu, orang Pakistan. Lihat dia. Dia bahkan tidak akan diizinkan masuk ke daerah-daerah kaya di Pakistan, atau Lahore, atau Karachi, atau Islamabad. Orang-orang bahkan tidak akan membiarkan dia masuk. Dan lihat apa yang dia lakukan. Lihat apa yang orang aneh ini lakukan. Karena tidak ada diskriminasi. Lihat dia. Lihat orang mesum kotor ini merekam wanita Yunani. Wanita Yunani muda yang memakai bikini. Karena baginya, tahu apa yang dia pikirkan? Dia berpikir, wow, mereka ini cewek murahan. Mereka seperti minta diperlakukan begitu. Dan lihat orang-orang lokal. Mereka bahkan tidak peduli. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang bertingkah seperti dia. Politisi Barat ikut terlibat dalam pelecehan seksual massal terhadap wanita Barat. Kemanapun kamu melihat. Kesabaran itu terbatas. Inilah sebabnya mengapa kesabaran mulai habis.